لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa quddatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah ikhwan kaum muslimin muslimat baik yang dalam masjid maupun luar masjid. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini pada maghrib kita akan melanjutkan kajian kitab suci Al-Quran yang insyaallah masih di surat Ali Imran. Sekarang ayat 124 ya. Ayat 124. Sudah ketemu semua ya? Kita akan baca 124, 125 ya, 126 ya, enggak apa-apa. 3 ayat. Baik, kita awal dengan baca Al-Fatihah bersama dan dilanjutkan dengan ayat yang akan kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idh taqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikati munzalin. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bih. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Ya, sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Para ikhwan sekalian, kita telah baca 3 ayat ya. Mudah-mudahan dari huruf ke huruf yang kita baca selain mendatangkan pahala ya, 10 kebajikan huruf, mudah-mudahan kita juga dapat hikmah-hikmah yang lain ya. Baik dapat ilmu ya, dapat obat, rahmat, ketenangan hati ya, insyaallah, dan insyaallah bisa mendatangkan apa? Syafaat
Syafaat ya, syafaat. Baik, kita akan lanjutkan untuk terjemahannya. Nanti kalau ada yang perlu tanyakan ya seperti biasa silakan ya sekitar masalah hukum-hukum bacaannya. Ittaqulu ya, ketika ya, itu termasuk apa? Zorfuz zaman ya, keterangan waktu ya. Tapi juga ada yang mengartikan itu singkatan dari udkur ya, artinya ingatlah ketika gitu ya. Ketika taqulu ya, kamu Muhammad Nabi maksudnya mengatakan, waktu itu Nabi berkata lil mu'minin, pada orang-orang yang beriman. Ini kepada orang beriman yang pada waktu itu berada di mana Pak? Lembah Badar ya, ketika mau menghadapi pasukan kafir ya dari Mekah. Ketika kamu berkata kepada orang beriman, alayyakfiyakum, tahan bacanya ya, alay ya di gunah. Apakah tidak yakfi ya, yakfiya ya itu karena ada lan jadi yakfiya ya, dinasab namanya. Apakah tidak cukup ya, kum pada kalian orang beriman. Jadi ini semacam penawaran karena muslimin berada di apa posisi yang sangat sangat lemah ya, disebutkan di ayat di atas, azillah wa antum azillah, kamu lemah. Nah, Nabi menawarkan bantuan ya, bantuan. Apakah tidak cukup buat kalian ayyumiddakum akalah menolong kalian rabbukum, siapa Rabb kalian ya. Yumidda itu asalnya madda ya muddu, kemudian jadi apa yumidda karena ada an, itu arti aslinya Bapak madda ya middu, itu artinya memanjang ya, seperti kita baca Quran bacaan mad itu bacaan panjang. Orang Jawa bilang madat modot, itu artinya memanjang Pak ya, barang yang kecil pendek kemudian apa menjadi panjang namanya ya modot itu ya, madat memanjang. Jadi arti aslinya memanjang, artinya memberikan sesuatu yang lebih ya, sesuatu yang lebih banyak. Nah, itu. Ulang, ayumiddakum, untuk menolong kalian, siapa Rabbukum, Rabb kamu. Nah, jadi ini tawaran, sebenarnya tawaran dari Allah ya, tapi lewat lisan Nabi gitu ya. Maukah Tuhanmu memberi kalian bantuan gitu. Bantuan bisalah sati alafin, dengan 3.000. Nah, padahal waktu itu muslimin jumlahnya cuma 300, ditawarin dapat bantuan 3.000 Pak, 3.000. Ini 3.000 bukan pasukan, bukan tentara biasa ya, bukan tentara, bukan jawara ya, bukan, tapi minal malaikah, dari bangsa malaikat. Nah, 3.000 malaikat. Kalau 3.000 berarti itu sudah melampaui Bapak, sudah melampaui jumlah musuhnya kan cuma 1.000 ya, tawarin 3.000 malaikat. Jadi dikaliin 10 jumlah muslimin yang cuma 300 gitu ya, 300. Munzalin, mereka yang turun ya, malaikat yang diturunkan ya, berarti malaikat yang terbang dari langit ya menuju ke bumi untuk turun membantu, menolong, berperang di pihak kaum muslimin. Apa jawaban kaum muslimin Pak? Bala ya. Apa bala? Tentu mau ya, pasti mau. Ini juga sebenarnya berkat apa? Doa Nabi ya, karena waktu itu Nabi itu doanya sudah pol-polan ya Pak. Ya Allah, kalau engkau pada kali ini tidak engkau beri kemenangan,
engkau tidak akan disembah di muka bumi. Ya, ini memang udah tos-tosan, ya kan? Loh iya kan? Tos-tosan. Ngelihat pasukan udah siap perang 3 kali lipat jumlahnya. Nabi kan nggak siap perang, orang Nabi bukan mau perang, ya kan? Tapi tiba-tiba mereka minta bantuan dari Mekah. Gitu ya. Nabi kan cuman mau ngambil haknya, ya, haknya kaum muslimin yang waktu itu ketika hijrah ditinggal, kemudian dijarah sama orang-orang kafir Mekah. Nah, kebetulan ada kafilah dagang pimpinan Abu Sufyan. Nah, ini kan dari Sam kan, itu karena kondisi muslimin sangat lemah, keadaan ekonominya juga ekonominya lemah. Mereka pada numpang, ya kan, pada numpang, kesehariannya dibantu sama orang-orang Ansor, ya. Padahal mereka bantu bukan karena punya, ya, tapi karena cinta saja. Ya, itu diabadikan dalam Quran surah Al-Hasr ayat 9 yang disebut dengan isar. Jadi membantu itu bukan karena punya, tapi karena mengutamakan saudaranya muhajirin yang dianggap sangat perlu. Apalagi di situ ada Nabi dan sahabat-sahabat besar Nabi. Nah, jadi Nabi itu bukan mau perang, ya, cuma ingin mengambil haknya yang mereka jarah. Ya. Kebetulan ada kafilah dagang Islam. Nah, tapi ternyata mereka tadi ya salah persepsi. Nah, akhirnya ini Allah tawarkan berapa tadi Pak? Bisalah sati alafim minal malaikah, 3.000 dari bangsa malaikat. Dijawab oleh para sahabat yang beriman, bala, tentu, ya, tentu. Intas biru, nah jika kalian sabar, nah ada syaratnya. Kalau kalian sabar, watat taku, dan kalian bertakwa. Tuh, jadi bantuan tadi, amdat tadi, ya, yang disebutkan dengan ayumid dakum, itu akan berdatangan manakala sabar dan bertakwa. Wayatukum, dan mereka akan datang pada kalian min faurihim, ya, dari tiba-tiba, ya, ujuk-ujuk, ya, tahu-tahu apa namanya datang dari arah yang sebenarnya. Kalau kata Allah di Quran itu dalam ayat lain, kalau mereka janjian pun nggak akan ketemu. Tapi karena memang Allah sudah takdirkan supaya amprokan ini pasukan, ya. Hadza ini yumditkum, ya, yang di apa? Ini bantuan buat kalian. Ini bantuan kalian, Rabbukum, yang diberi oleh Tuhan kalian. Hadza yumditkum, inilah amdat buat kalian, ya, yang diberi oleh Rabbukum, Tuhan kalian, bi khamsati alafin, ya, bi khamsati alafin, dengan 5.000 minal malaikah. Tuh, inilah yang disebut dengan amdan, ya, minta 3.000 dikasih 5.000, ya, itu namanya amdat. Kalau ini diberikan bukan pada orang beriman, namanya bukan amdat, tapi namanya istidroj. Ini kan orang beriman. Pak, kita minta rezeki, ternyata dikasih rezeki yang sangat luas, banyak, melimpah. Nah, kalau kita orang beriman itu bukan istidroj, tapi amdat, ya, amdat, seperti itu. Minta rezeki yang cukup, tapi dikasihnya lebih. Nah, itu namanya amdat. Kita minta rezeki yang cukup, tapi dikasih lebih dari cukup, ya, itu amdat. Apalagi ini malah malaikat, Pak, malaikat nggak kelihatan, ya. Satu aja cukup sebenarnya Pak, ya. Loh, satu aja cukup, ini 5.000 malaikat. Musawimin, yang diberi tanda, ya. Jadi ada tandanya malaikat itu. Jadi ada tandanya. Wujudnya pastinya bukan malaikat, ya Pak. Wujudnya bukan malaikat. Jadi wujudnya manusia, ya, pasukan, ya, pasukan. Nah, tapi tadi ada tanda ciri, ya, cirinya bahwa dia memang mereka bukan apa? Bukan para sahabat Nabi, bukan para mujahid, bukan manusia, bukan, ya. Itu. Kalau dalam riwayat, memang yang tahu ya musuh. Yang tahu musuh. Muslimin mah nggak tahu gitu, ya, bahwa itu di sampingnya ada malaikat gitu kan, gitu, musuh.
Wa ma ja'alahu, dan tidaklah menjadikannya, ya tadi apa, bantuan berupa 5.000 malaikat tadi. Siapa yang menjadikan? Yang menjadikan Allah illa kecuali busyra. Apa busyra? Sebagai kabar apa? Busyra, kabar gembira ya. Kabar gembira. Jadi penyemangat ya, penyemangat. Dan pasti semangat ya kan. Yang tadinya sudah ciut mentalnya jadi apa? Besar, penuh harapan. Yang tadinya takut jadi berani ya kan, jadi berani itu. Karena dibantu dengan 5.000 malaikat sebagai busyra, kabar gembira. Lakum, buat kalian orang-orang yang beriman. Jadi kabar gembiranya artinya apa Pak? Merasa optimis bakal menang, bahkan pasti pun boleh ya kan. Loh iya kan? Kan nggak mungkin Allah udah bantu dengan 5.000 malaikat kalah kan? Nggak mungkin kalah kan? Kalau menang. Walita ma'inna, dan apa? Agar kalian tumakninah. Apa tumakninah? Tenang ya, tenang. Nah, tenang. Apa yang tenang? Qulubukum, hati-hati kalian, dan akan menjadi tenang ya. Qulubukum, akan hati-hati kalian tenang. Jadi rasa optimis. Kenapa? Karena bakal menang. Bakal menang. Bihi, dengannya. Dengan apa? Dengan busyra tadi, dengan kabar gembira berupa bantuan 5.000 malaikat ya, pasti ya. Pasti tenang, gembira, tenang. Tapi bukan berarti karena mau dibantu oleh malaikat kemudian pasukan yang 300 diem aja, udah ngapain gitu, karena dibantu, biar malaikat aja yang perang. Yang tadi mereka nggak tahu sebenarnya kan mana wujudnya kan, itu tetap perang habis-habisan. Nah seperti itu, total ya Pak, total gitu. Sampai akhirnya mereka banyak yang terbunuh, termasuk yang ditawan adalah Abbas paman Nabi itu. Paman Nabi tertawan pada waktu itu ya. Jadi tetap perang. Kalau kita mungkin gimana Pak? Kan dia dibantu malaikat, udah malaikat aja yang perang gitu ya. Kita tenang-tenang, uncang-uncang kaki, enggak begitu, enggak. Waman nasru, dan tidaklah pertolongan itu ya, illa kecuali min indillah. Jadi tidak ada pertolongan kecuali min indillah, dari sisi Allah ya. Karena memang Allah yang maha kuat ya, Allah yang maha kuat ya. Ya. Allah yang maha perkasa ya, berarti memang hanya Allah yang paling kuasa untuk memberikan pertolongan. Jadi kalau kita minta bantuan Pak, jangan tanggung-tanggung, langsung pada Allah itu. Jadi kalau minta bantuan pada manusia, pada makhluk, ya sama lemahnya dengan kita, atau ada lemahnya gitu ya, seperti itu. Jadi semua pertolongan itu datang dari sisi Allah. Sisi Allah Al-Aziz, Allah yang maha apa? Al-Aziz, maha perkasa. Nah, itu Allah yang maha perkasa. Jadi Allah itu bisa membantu lewat pasukan berupa malaikatnya, juga bisa berupa pasukan-pasukan yang lain Pak, bisa juga lewat anginnya, lewat petirnya, lewat apa aja bisa, lewat nyamuknya juga bisa, lewat airnya, apinya bisa aja. Karena semua itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah yang Allah bisa apa? Menggunakannya kapan saja, ya kan? Lewat angin, lewat hujan, pernah ya pada perang Ahzab, ya kan bisa. Itu. Lewat burung, pernah ya ketika menghancurkan pasukan bergajah, kan lewat burung kan Pak? Itu. Jadi lewat apa aja bisa. Itu. Nah ini lewat malaikat. Karena Allah itu Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim lagi maha bijaksana. Nah sebenarnya ini masih berlanjut terus ya, cuma nggak apa-apa kita sampai sini. Dan memang ayat ini juga erat sekali hubungan dengan ayat yang sudah kita bahas ya, terkait dengan apa? Perang Uhud dan perang Badar ya. Karena adanya perang Uhud juga dilatar belakang oleh perang Badar ya, perang Badar. Nah, itu.
Nah, jadi sebelumnya di mana di medan Badar udah disebut ayat ke 123, kemudian 122 tentang perang Uhud, di mana muslimin sempat mengalami kemenangan secara fisik tapi kemudian kalah karena ada satu pasukan yang indisiplinir, ya, pasukan pemanah. Dan memang dari awal juga sudah terjadi guncangan-guncangan, ya, termasuk dua kelompok dari kaum muslimin, Aus dan Khazraj, yang sudah hampir ciut hatinya mau kembali ke belakang, tapi kemudian Allah kuatkan, walaupun akhirnya secara fisik Allah beri kekalahan. Secara fisik, ya Pak, kalau secara fisik kalah itu berarti tetap menang. Kenapa? Karena target dalam perang sabil itu bukan nyawa yang dipertahankan, bukan jiwa yang diperhatikan, bukan harta yang dipertahankan, tapi akidah. Jadi selagi akidah masih tetap utuh, nggak dijual, Pak, nggak digadaikan, itu berarti menang. Karena mereka itu merangi karena targetnya adalah riddah, supaya kita kembali ke agama mereka, murtad, ya gitu. Nah, kita masih tetap bertahan dengan akidahnya, itu berarti kita menang. Jadi secara fisik bisa dibilang kalah karena banyak yang terbunuh, 70 orang gitu ya. Tapi secara akidah tetap menang, karena memang dalam Islam itu perang sabil itu yang dipertahankan bukan nyawa. Bukan nyawa. Bukan juga harta, tapi akidah. Nah, itu. Kalau nyawa diperhatikan, sebenarnya kan nggak mati di medan perang juga, Pak, tetap aja mati kan? Loh iya. Tetap mau di atas ranjang, mau sedang jalan-jalan, mau sedang nonton bola, mati aja gitu kan. Nah, apalagi kalau mati dalam perang, ini kan rezeki. Karena memang tidak ada mati yang terindah selain syahid. Dan syahid yang terbaik adalah di medan perang. Kan banyak macam-macam syahid, ya kan? Syahid karena tenggelam, tanah longsor, melahirkan, karena penyakit, karena bencana, karena ya, itu banyak macam-macam syahid. Nah, tapi kalau syahid yang ini disebut syahid dunia akhirat, ya itu. Tapi kalau syahid yang karena melahirkan, karena tanah longsor, karena tabrakan, karena terjatuh pesawat, tenggelam kapal laut, apalagi Pak. Nah, itu namanya syahid akhirat doang. Enggak ada bukan syahid dunia. Karena dia masih dimandiin, ya kan? Itu. Kalau yang tadi dunia akhirat, makanya enggak dimandikan, cukup dikafani saja, dikafani. Itu. Jadi tetap hakikatnya menang, ya, walaupun secara fisik di medan Uhud kalah, gitu ya, menang. Kenapa? Karena akidah para sahabat masih utuh, bahkan semakin kuat, gitu ya. Nah, kemudian bicara tentang perang Badar yang terjadi setahun lebih awal, tahun kedua Hijriah. Disebutkan walaqad nasarakumullah bi Badrin, ya, dan sungguh telah menolong kalian siapa Allah bi Badrin di medan Badar, ya. Badar itu nama sebuah lembah, ya. Wa antum azilah, dan engkau dalam keadaan lemah. Kenapa? Karena 300 berbanding 1000, 1 banding 3. Hitung-hitungan di atas angka sulit, ya kan? Sulit untuk menang. Nah, tapi Allah telah menolong tadi dengan biji kemenangan. Nah, jadi pertolongan itu datang berkat kesabaran dan ketakwaan. Karena sabar dan takwa. Jadi enggak datang begitu saja karena sabar. Nah, jelas janji Allah, bila ada 10 orang yang sabar bisa mengalahkan 100. Bila ada 20 orang yang sabar bisa mengalahkan 200. Bila ada 100 orang yang sabar bisa mengalahkan 1000. Itu wajarnya. Ya, wajarnya apa? Kalau ini lebih dari itu. Kenapa? Karena di sini ada amdad. Apa tadi Pak? Amdad? Ya. Apa? Mendapatkan bantuan di luar melebihi kecukupan, gitu ya. Itu mendapatkan bantuan atau pemberian atau anugerah melebihi kecukupan, itu namanya amdad. Nah, kalau persamaannya sama dengan istidraj tadi, ya, cuman istidraj itu diberikan pada orang kafir, sholat enggak, bahkan memusuhi Allah, gitu ya.
gitu. Tapi kaya, nggak pernah sakit. Kita sebentar-bentar encok kumat, sebentar-bentar flu, sebentar-bentar batuk. Nah, kita katanya rajin ke masjid. Kan? Giliran sholat nggak batuk, pas sholat batuk. Batuk giliran sholat batuk. Bener ditahan. Nah itu ya. Artinya yang kayak gitu itu berarti yang diberikan orang kafir namanya istidraj. Iya, maka kita nggak bisa iri. Nah, seperti itu. Istidraj itu dijor, Pak. Ya, kalau gambarnya gampangnya begini istidraj itu. Bapak tuh misalnya nih, anaknya diaru-aruin nggak mau, ya, hujanan dulu gitu ya, setiap hujan kita jangan nanti batuk pilek gitu ya. Ini. Akhirnya bapak ngomong, udah son aja, nggak usah ini, nggak usah mentas gitu kan, gitu. Maksudnya kan supaya jangan hujan-hujanan ya Pak ya. Tapi bapak ngomong kayak gitu ya. Nah, itu namanya seperti itu kan. Nggak boleh makan minum es, udah habisin aja gitu kan. Itu namanya istidraj gitu kan. Padahal maksudnya melarang, tapi udah begitu minum udah habisin aja gitu, sebaskom sekalian gitu kan. Itu namanya istidraj gitu. Jadi Allah tuh murka sebenarnya. Maka disebutkan sebagai azab ya, harta yang banyak orang kafir itu yang bolak-balik kita baca itu surat apa? At-Taubah ayat 54. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu a'adzibum biha fil hayatid dunya wa tasaqu anfusahum wa hum kafirun. Jangan kamu kagum, kamu nggak usah heran dengan keberhasilan orang kafir dalam masalah anak dan harta, nggak usah heran. Kenapa? Karena Allah hendak mengazab mereka dengan harta dan anaknya di dunia. Jadi ternyata harta dan anak dan harta, anak yang mereka bangga-banggakan itu karena suksesnya, berhasilnya, harta yang mereka bangga-banggakan karena jumlahnya yang besar, ternyata sebagai azab, saran azab di dunia, azab. Gitu. Nah tadi istidraj itu, artinya mereka sebenarnya tersiksa, gitu ya. Lain ketika harta itu diberikan pada orang yang beriman, itu sebagai amdat. Karena dengan hartanya itu bukan tersiksa, tapi dia malah bersyukur dan dia banyak berpeluang untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dijakatkan, dikeluarkan zakatnya, diinfakkan, disodakohkan dan seterusnya. Itu kan bukan sebagai kebanggaan, tapi tadi sarana untuk beribadah dengan dikeluarin zakatnya, diinfakin, disodakoin. Nah seperti itu. Makanya bentuk namanya amdat. Berarti kita boleh jadi orang kaya. Boleh nggak Pak? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Masih mau jadi orang kaya? Ya mau lah, orang belum. Gitu. Tapi harus seperti tadi ya. Ketika diberi kekayaan, kita pertama keluarin zakat, ya. Kemudian sodako, infak gitu. Jadi jangan malah sebaliknya. Kalau sebaliknya tadi ya, orang kafir tadi ya. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah pada Allah agar kalian bersyukur. Ini sudah dinyatakan. Jadi bahwa Allah telah menolong kaum muslimin di perang Badana. Ketika itu Pak, di sini ternyata ada ada penawaran Allah lewat nabi ya tadi. Bahasanya ketika itu adalah alayakfiyakum, ini bahasanya, bahasa nabi ya, bahasa nabi ya, bahasa Allah sebenarnya, tapi nabi mengucapkan seperti itu kepada orang-orang yang beriman. Nah, kita nggak tahu, tapi sekarang kita dikasih tahu. Ingatlah ketika kamu berkata Muhammad kepada orang beriman, alayakfiyakum, apakah kamu tidak mau ya, apakah kamu tidak cukup ya, apakah kamu tidak cukup ayumiddakum rabbukum bisalah sati alafi minal malaika, agar Tuhanmu Allah memberi bantuan pada kalian dengan 3.000 malaikat munzalin yang turun. Jadi penawaran ini lewat di sana nabi ya, ketika memang kaum muslimin waktu itu dalam keadaan sangat luar biasa suasana hatinya, sangat khawatir, sangat merasa menipis sekali harapannya untuk menang,
karena jumlah tidak seimbang. Dan itu manusiawi. Nah, spontan kita langsung jawab bala, tentu ya. Nah itu Nabi sendiri Pak, manusianya sebagai manusia Pak, Nabi tetap sempat tadi berdoa sampai tadi ya, tos-tosan tadi ya. Ya Allah, kalau kali ini tidak Engkau memberi kemenangan, Engkau tidak akan disebar di muka bumi. Gitu. Tapi tadi ya Allah mendengar doa Nabi, juga doa para sahabat. Abu Bakar Pak itu sempat kayak Pak lihat dan mendengar bisikan Nabi yang begitu luar biasa Pak, saking khawatirnya diberi kemenangan, sampai sorbannya aja sering jatuh Pak, sering jatuh gitu, sama Abu Bakar dibenerin lagi, mau jatuh lagi, saking tangannya khusyuk doa sampai jadi menghiraukan apa sorban yang mau jatuh itu, saking khusyuknya doa ya, sama Abu Bakar dibenerin lagi ya, seperti itu. Nah, dalam keadaan seperti itu ya, tapi Nabi tetap apa? Berpesan. Selain menawarkan apa tadi Pak? Bantuan, memang sudah ada bantuan dari Allah, juga Nabi berpesan. Ya, jangan lupa kalian berdoa, mohon pertolongan pada Allah. Jadi tetap doa tetap panjatkan. Jadi para sahabat juga pada waktu itu diperintah untuk berdoa. Jangan berharap ketemu musuh, tapi kalau ketemu jangan lari ke belakang. Jadi di samping disuruh berdoa ya, karena memang Allah yang memiliki kekuatan, nah kita ini lemah. Nabi juga berpesan itu, jangan berharap ketemu musuh, tapi kalau ketemu jangan lari ke belakang, karena lari dari perang termasuk apa Pak? Dosa besar ya, dosa besar itu. Nabi juga berpesan ya, nggak boleh nebang pohon-pohon yang berbuah, tidak boleh membunuh wanita, membunuh anak-anak itu. Dan dalam kali yang lain termasuk juga Nabi berpesan ketika mau berperang itu nggak boleh menghancurkan tempat-tempat ibadah mereka, itu nggak boleh. Jadi perang juga ada etikanya ya, ada etikanya, termasuk masalah waktu ya, nggak boleh di bulan-bulan haram gitu. Nah, akhirnya dijawab bala, tentu ya, artinya pada mau. Nah, tapi tadi intasbiru wa tattaqu. Jadi bantuan itu, bala bantuan itu datang berdatangan, munzalin Pak. Itu berturun, ya, artinya berdatangan kalau memang kamu sabar. Itu kan huruf syarat ya, huruf syarat. Jika kalian bersabar. Wa tattaqu, dan jika kalian bertakwa. Nah, itu. Jadi otomatis akan diberi apa? Pertolongan itu. Jadi sabar. Nah, seperti yang tempo ditanyakan sama Pak RW ya, sabar itu bagaimana? Ternyata para sahabat sabar itu bukan berarti ketika berhadapan pada musuh kemudian pasrah tanpa perlawanan ya, tetap maksimal. Jadi dilawan ya, tetap dilawan. Jadi sabar itu berarti apa? Aktif, dinamis, enggak pasif. Bukan rela pasrah menyerah, bukan seperti itu konyol namanya kan. Itu tadi dilawan itu. Nah, karena pada hakikatnya kata Allah, bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar. Nah, itu kan gitu. Jadi ketika para sahabat melepaskan anak panah, melempar tombak-tombak mereka, melemparkan menjanik itu seperti itu Pak, batu yang besar, kemudian dilempar pakai alat pegas, diungkit, pentalin, itu namanya menjanik. Kalau sekarang mungkin apa? Bom ya. Nah, sekarang bom itu seperti itu. Nah, itu ketika mereka melempar itu sebenarnya bukan mereka melempar, tapi Allah yang melempar sebenarnya. Jadi Allah yang menyasarkan, ya, menancapkan ke dada-dada musuh. Nah, itu. Jadi bisa jadi Pak, apalagi ini ya, dibantu oleh berapa tadi? 5.000 malaikat. Jadi ketika seorang sahabat melepas satu anak panah, mungkin yang keluar di situ bukan satu, bisa juga 1.000, loh ya kan? Nah, kayak panahnya Arjuna dong. Iya. Itu. Jadi begitu jemparing, tahu jemparing itu panah Pak. Jemparing itu dilepas anaknya, satu ditarik bisa keluar bukan satu. Itu yang keluar banyak. Kenapa? Kan tadi di situ ada para malaikat yang membantu. Jadi Allah sebenarnya ya yang melempar.
Tadi ya, tetap ada sabar. Sabar itu berarti udah lengkap di sini ya. Ada ikhtiarnya maksimal, kemudian maju terus, pantang mundur, itu berarti sabar, ya kan? Bukan lari. Nah, kalau lari bukan sabar namanya, karena termasuk dosa besar. Watattaqu dan takwa. Dalam keadaan perang berkecamuk, Pak, nggak boleh kita meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan Allah. Takwa kan artinya itu takwanya, ya. Apa artinya, Pak? Al-imtisalu bil awamiri wajtinabu bin nawahi. Takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu takwa. Jadi dalam keadaan perang pun namanya sholat nggak boleh berhenti. Ya, sampai akhirnya ada fikih sholat apa? Sholat khauf. Nah, sholat yang ada perang. Nah itu. Jadi dalam keadaan perang seperti itu pun sholat nggak boleh berhenti. Bergantian caranya. Bagaimana caranya? Jadi Nabi sholat jadi imam, ya. Ini banyak cara, Pak, di Quran disebutkan. Nah, ketika Nabi sholat baru 1 rakaat, itu para sahabat menyelesaikan sendiri untuk 2 rakaat. Ya, kemudian udah selesai langsung melesat ganti sama yang belum sholat. Jadi makmum selesai duluan, terus diganti sama makmum yang baru. Seperti itu salah satu caranya. Itu namanya sholat khauf. Nah, seperti itu salah satu caranya. Jadi perang saja masih baru sholat karena takwa tadi. Nah, kita ini baru apa? Sibuk apa? Pesenan, baru sibuk lemburan, udah enggak sholat. Loh, gimana kan? Perang aja masih harus sholat, ya kan? Ini baru sibuk pesenan, sibuk lemburan, udah nggak sholat. Nah, berarti nggak takwa. Kalau nggak takwa ya nggak menang. Termasuk usaha tadi, ya kan? Termasuk usaha, termasuk bekerja. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkuru katsiran la'allakum tuflihun. Kalau setelah selesai sholat Jumat, maka bertebaran di muka bumi. Banyak ingat-ingat, cari karunia Allah. Banyak ingat Allah agar kalian beruntung. Jadi supaya untung tetap tadi kan, Pak. Walaupun kita sedang berjibaku dengan kerjaan kita, tetap harus apa? Banyak zikir pada Allah, ya kan? Zikir. Jadi takwa tadi ke bawah kemana-mana. Bukan waktu sholat Jumatnya doang takwa. Keluar tetap masih takwa. Nah, seperti itu. Nah, itulah alakum tuflihun. Nah, jadi untung, ya, berhasil, sukses. Nah, itu. Jadi sabar, takwa. Wa ya'tukum min fawrihim hadza. Nah, jadi musuh memang dia punya strategi seperti itu, datang dengan tiba-tiba, ujuk-ujuk, tiba-tiba, ya. Nah, tapi tadi Allah Maha tahu. Nah, begitu datang tiba-tiba langsung hadza yumditkum rabbukum, nih 5.000 malaikat, gitu ya. Hadza yumditkum masih ala malaika musawimin. Sudah. Begitu mereka datang tiba-tiba langsung turun kirim 5.000 malaikat al-musawimin, ya, nggak pakai al ya, musawimin, yang dikasih tanda tadi, otomatis musuh kocar kacir. Mereka ada yang terbunuh, ada yang tertahan, tertawan, ya, itu. Nah, ini. Nah, semua tadi ya pertolongan Allah yang berupa 5.000 malaikat yang tadi dijanjikan 3.000, ini disebut amdad. Tadi disebut dengan amdad, ya, memberi sesuatu yang lebih, ya, di luar yang diminta atau kebutuhan. Nah, itu. Nah, syaratnya sabar, takwa. Jadi bisa seperti itu. Artinya ini bisa kita tempatkan juga, kita analogkan dalam perkara yang lain, ya. Jika kita sabar dalam usaha, kita kerja keras, tetap takwa, ya, nggak keluh kesah, apalagi putus asa, nggak meninggalkan kewajiban, insya Allah, ya kan, lambat laun akan sukses. Nah, masalahnya kita ini seperti itu, kadang-kadang kurang sabar. Kerjaan baru juga mulai, Pak, baru seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, belum ketemu jalannya, sudah bosan, ganti usaha baru lagi, begitu lagi seterusnya. Ya nggak bener. Nabi nyuruhnya kita suruh tekun. Tekun itu berarti harus harus diselami, didalami, ya, dipelajari dari A sampai Z. Itu namanya tekun. Sampai kita menguasai betul A sampai Z tadi. Ya, kalau kita baru sebulan 2 bulan ya belum, ya kan. Tanya nih Pak Yanto nih kan. Belum
40 tahun, Ya. 50 tahun. Nah, kan keliling dulu sampai akhirnya tahu di mana harus mangkal. Enggak ujuk-ujuk mangkal kan, Pak? Loh iya kan? Iya. Keliling dulu. Enggak ujuk-ujuk mangkal. Mikul. Iya kan? Belakang karung boni. Gitu enggak tahu mangkal. Jambu. Jadi punya pangkalan di sekolah itu setelah keliling dulu cari gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi disabarin ya, sabar, takwa. Nah, seperti itu. Nah, kita ini kurang sabar. Akhirnya tadi ya nggak sukses jadinya ya. Jadi boleh kita cari tahu ya orang-orang yang sukses itu kayak apa dulu awalnya ya. Pasti Pak, dulu merintih dulu ya, merintih dulu kan Pak, merintih. Orang merintis itu merintih kan. Nah, kita kan taunya ya, seperti sekarang ya, Islam muslimin besar. Dulu Nabi kan merintis dulu kan Pak. Bagaimana Nabi dengan jumlah yang sedikit di Mekah, dicaci, dimaki, ya kan, mau dibunuh. Di Madinah pun demikian, masih diperangi dan seterusnya, ya kan. Nah, hari ini mah enak aja Pak. Nabi dakwah waktu merintis kayak apa Pak? Dilemparin batu. Sekarang orang dakwah bukan dilemparin batu, diamplopin, kan beda kan? Loh iya. Jadi yang punya jasa paling besar kan Nabi dan para sahabat, ya kan? Nah, seperti itu. Loh iya kan? Karena yang merintah yang buka hutan. Kalau kita kan sekarang tinggal bercocok tanam. Tinggal metik. Ya udah nggak ada. Jadi tinggal metik doang. Bakal tinggal metik kan. Seperti itu. Nah, ini akidahnya. Wa ma ja'alahullahu illa busyra, ya. Dan tidaklah Allah menjadikan itu semua kecuali sebagai busyra, ya karena buah kesabaran tadi Pak. Jadi dikasih apa? Kabar gembira. Ya. Dan sebagai apa? Penenang hati. Ya, walitatma'inna qulubukum bihi. Jadi walaupun perang dengan sedang berkecamuk, tetapi bawaannya tenang. Kenapa? Karena sudah ada apa Pak? Sudah ada angin segar dari Allah lewat lisan nabinya bahwa Allah akan membantu ya dengan 3.000 malaikat dan ternyata malah 5.000. Nah, itu sudah tenang. Nah, ini akidahnya adalah ya, semua pertolongan itu datang dari sisi Allah, bukan semata-mata karena ikhtiar-ikhtiar kita, keahlian-keahlian kita, bukan. Semua waman nasru ila min indillahil azizil hakim. Dan tidaklah pertolongan ini kecuali semua ada di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ini yang harus dipahami. Jangan sampai kita merasa pertolongan datang karena seseorang, karena keahlian kita, karena modal kita, karena bukan ya. Jadi bukan karena itu semua karena memang pertolongan Allah ini ya. Karena kalau Allah nggak menolong, betapapun jumlah banyak Pak, kalah. Nah, seperti di medan Hunain. Hunain itu jumlahnya luar biasa ya, karena pada itu kaum muslimin Nabi sudah dibantu sama kaum Tulako, orang-orang yang baru masuk Islam di Fathul Mekah. Pede banget bakal menang ya, ngelawan orang-orang kafir yang pada waktu itu adalah gabungan dari orang dari Taif ya, dan sekitarnya yang ada di sekitar Hunain. Nah, jumlah besar tapi ternyata kalah ya kan, kalah. Jadi memang jumlah nggak ukuran. Nah, justru setelah mereka pada lari ya, nanti tadi Pak, jadi ada yang banyak yang lari di perang. Nah, ini orang-orang tadi yang kaum Tulako itu yang biasanya mereka udah biasa perang Pak waktu masih zaman jahiliyah, begitu masuk Islam sekali-kalinya perang, pertama kali perang Sabila lari. Kenapa Pak? Ini kan mereka biasa perang, Muawiyah ya kan, Yazid dan selain-lain kan udah biasa perang kan Pak, masuk Islam. Nah, pertama kali ikut perang di perang Hunain lari. Lucu kan, di perang Uhud wah luar biasa dia ya, petantang petenteng ya, karena menang kan ya, lagi kan seperti itu. Nah, ini malah lari itu. Nah, tapi justru lah larinya mereka itu ya tadi, kenapa mereka lari? Karena imannya masih masih lemah ya, imannya masih lemah itu. Nah, dibiarkan sama Nabi, dan Nabi berteriak memanggil sahabat Ali supaya berteriak ngasih tahu bahwa ini Nabi masih hidup, ayo siap kita berperang melawan orang-orang kafir, dan akhirnya beri kemenangan. Justru menang setelah jumlahnya sedikit ya, itu.
Tuh, jadi jumlah itu menjadi masalah ya buat Allah. Ya, yang penting kita punya sabar takwa, pasti beri kemenangan itu ya. Karena semua pertolongan itu datang dari min indillah ya, bukan dari kemampuan kita, bantuan saudara kita, atau bukan karena keahlian kita, bukan. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Dan masih ada kelanjutannya terkait dengan ini ya, ayat yang ke-1, 2, 7 dan seterusnya. Dan nanti masih dibahas panjang lebar di surat atau At-Taubah juga ada nanti ya, insyaallah. Ada, walaupun nggak panjang lebar. Kalau panjang lebar di sana tentang perang Tabuk ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.